Gimana sih, Rif? MRI itu dapat mendiagnosis suatu penyakit? MRI menggunakan sinar X untuk mendiagnosis penyakit dan menghasilkan gambar organ yang jelas. Oh, kalau sinar X itu apa ya? Yuk bahas sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Rifka Nadia. Hai semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang fenomena kuantum. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi yang pertama adalah sinar X. Sinar X ditemukan pertama kali oleh Wilhelm Conrad Röntgen. Sinar X juga digunakan dalam dunia kesehatan untuk mendeteksi keadaan tulang. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang pada orde angstrom. Selanjutnya, sumber sinar X. Tabung sinar X Röntgen dikembangkan oleh General Electric Research Laboratories di New York. Sumber elektron dari filament yang dipanaskan dipercepat menuju anode yang terhubung dengan pendingin air. Proses terbentuknya sinar X yang berasal dari elektron katode yang dipercepat diperlihatkan seperti di gambar. Selanjutnya adalah spektrum sinar X. Spektrum sinar X ditunjukkan oleh kurva dengan puncak tajam seperti di gambar yang menunjukkan hasil dari perlambatan elektron berenergi tinggi yang menabrakkan sasaran molybdenum. Percobaan penyelidikan spektrum sinar X menggunakan molybdenum sebagai anode memperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, panjang gelombang bergantung pada benda potensial antara anode dan katode. Yang kedua, bentuk spektrum kontinu terletak di bawah potensial tertentu. Dan yang ketiga, sinar-sinar karakteristik muncul pada benda potensial tertentu. Selanjutnya adalah efek Compton. Efek Compton terjadi apabila sinar X monokromatik dikenakan pada keping tipis berilium sebagai sasarannya. Kemudian untuk mengamati foton dari sinar X dan elektron yang terhambur dipasang detektor. Persamaan proses efek Compton. Yang pertama, foton datang. Energi sebuah foton datang dirumuskan menjadi E sama dengan H dikali dengan V. Momentum yang dimiliki foton yaitu P sama dengan H dikali V per C atau H per lambda. Dengan demikian, energi foton dapat dirumuskan menjadi E sama dengan H dikali V sama dengan P dikali C. Selanjutnya adalah elektron target. Elektron mula-mula dalam keadaan diam. Dengan demikian, momentum elektron bernilai 0. Energi yang dimiliki elektron hanyalah energi diam. Energi diam elektron dirumuskan menjadi E sama dengan M theta C kuadrat. Selanjutnya, foton hambur. Setelah menubruk elektron, energi foton akan menjadi berkurang. Energi yang hilang akan dibuat menjadi energi kinetik elektron, sehingga elektron menjadi bergerak. Persamaan pergeseran Compton. Yaitu lambda min lambda sama dengan H per M theta C kuadrat dalam kurung 1 min cos theta. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama, foton sinar X dengan panjang gelombang 0,8 nm menumbuk elektron-elektron bebas dalam sebuah sasaran karbon. Tentukan panjang gelombang dari foton yang dihamburkan membentuk sudut 90 derajat relatif terhadap arah datang foton. Pembahasan contoh soal yang pertama. Lambda sama dengan lambda ditambah H per M0C dalam kurung 1 min cos theta sama dengan 0,8 ditambah 6,6 dikali 10 pangkat min 34 per 9,1 dikali 10 pangkat min 31 dikali 3 dikali 10 pangkat 8 dalam kurung 1 min cos 90 derajat. Hasilnya
0,8 nm ditambah dengan 0,0024 menjadi 0,8024 nm. Pembahasan contoh soal yang kedua. C per V min lambda 0 sama dengan H per M0C dalam kurung 1 min cos theta. 3 dikali 10 pangkat 8 per V dikurang 7,2 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan 6,6 dikali 10 pangkat min 34 per dalam kurung 9 dikali 10 pangkat min 34 tutup kurung, buka kurung, 3 dikali 10 pangkat 8 tutup kurung, buka dalam kurung lagi 1 min cos 120 derajat. 3 dikali 10 pangkat 8 per V sama dengan 10,8 dikali dengan 10 pangkat min 11. V sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per 10,8 dikali 10 pangkat min 11. V sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat 18. Soal yang pertama, energi dan momentum sebuah foton dengan panjang gelombang 600 nm berturut-turut adalah E sama dengan Hc per lambda sama dengan 6,626 dikali dengan 10 pangkat min 34 dalam kurung 3 dikali 10 pangkat 8 per 6 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan dalam kurung 3,313 dikali 10 pangkat min 19 dalam kurung 6 dikali 2,42 dikali dengan 10 pangkat 18. Hasilnya 2,08 eV. P sama dengan H per lambda sama dengan 6 dikali 6,26 dikali dengan 10 pangkat min 34 per 6 dikali 10 pangkat min 7. Hasilnya 1,104 dikali dengan 10 pangkat min 27 kg per meter per sekon. Jawabannya adalah E. Soal yang kedua, perhatikan pernyataan di bawah ini. Pertama, foton terhambur sehingga dapat berubah menjadi elektron dan positron. Kedua, foton berubah menjadi partikel lain dan dinamakan produksi pasangan. Ketiga, foton dan elektron akan bertumbukan sehingga menghasilkan foton terhambur dan elektron terhambur. Keempat, foton terhambur memiliki energi maksimal sebesar 1,02 eV. Kelima, besarnya pergeseran Compton sebandingkan massa elektron. Pernyataan yang merupakan peristiwa hamburan Compton ditunjukkan oleh angka. Soal yang kedua, pernyataan yang sesuai dengan hamburan Compton ditunjukkan oleh angka 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah A. Mudah bukan? Soal yang ketiga, hasil röntgen toraks, tulang rusuk, dan tulang dada terlihat lebih terang dibandingkan dengan paru-paru. Hal ini karena pada kasus fototoraks, paru-paru memiliki koefisien yang lebih besar dibandingkan tulang rusuk, dan tulang dada koefisien tulang lebih besar. Makin bersinar vertikal satu benda, film penangkap layar sintilator akan makin banyak menerima sinar pantul. Oleh karena itu, pada layar akan tampak lebih terang. Jawabannya adalah A. Mudah, teman-teman. Soal yang keempat, suatu berkas cahaya terhambur dengan panjang gelombang 0,54 nm. Jika sudut berhamburan foton sebesar 53 derajat, panjang gelombang foton yang datang adalah lambda 0 sama dengan lambda minus H per MEC dalam kurung 1 min cos theta sama dengan 5,4 dikali 10 pangkat min 10 min 6,6 dikali 10 pangkat min 34 per dalam kurung 9 dikali 10 pangkat min 31 dalam kurung 3 dikali 10 pangkat 8 dalam kurung 1 min cos 53. Hasilnya 5,4 dikali 10 pangkat min 10 minus 0,0096 dikali dengan 10 pangkat min 10, yaitu 5,4096 dikali dengan 10 pangkat min 10. Jawabannya adalah D. Soal yang kelima, panjang gelombang minimum yang dihasilkan oleh tabung sinar X besar 495A. Potensial akselerasi yang dipancarkan oleh tabung sinar X adalah V sama dengan Hc per E lambda min sama dengan
dalam kurung 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dalam kurung 3 dikali 10 pangkat 8 per dalam kurung 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dalam kurung 495 dikali dengan 10 pangkat min 13 sama dengan 0,025 dikali dengan 10 pangkat 3 kV sama dengan 25 kV. Jawabannya adalah D. Soal yang keenam, diketahui panjang gelombang sinar X sebelum terjadi hamburan adalah 0 lambda. Jika sudut hamburan sebesar θ dengan massa elektron dan C kelaju cahaya, panjang gelombang sinar X setelah terjadi hamburan ditentukan dengan persamaan lambda sama dengan lambda 0 min H per MEC dalam kurung 1 min 2 cos kuadrat dalam kurung 0 theta per 2 tutup kurung min 1. Lambda min lambda 0 sama dengan H per MEC dalam kurung 1 min 2 cos kuadrat dalam kurung theta per 2 minus 1. Lambda min lambda 0 sama dengan min 2H per MEC cos kuadrat dalam kurung theta per 2. Lambda sama dengan lambda per 0 min 2H per MEC cos kuadrat dalam kurung theta per 2. Jawabannya adalah A. Soal yang ketujuh, sebuah foton membuka elektron yang diam sedang mengalami pergeseran Compton besar H dalam kurung akar 3 plus 2 per 2E dikali C. Diketahui ME sama dengan massa elektron, C kelajuan cahaya, dan H ketetapan Planck. Besar sudut hamburan yang dialami foton terhadap kedudukan awal adalah lambda min lambda 0 sama dengan H per MEC dalam kurung 1 min cos theta. H dalam kurung akar 3 plus 2 per 2 MEC sama dengan H per MEC dalam kurung 1 min cos theta. Akar 3 plus 2 per 2 sama dengan 1 min cos theta. Akar 3 sama dengan min 2 cos theta. Cos theta sama dengan min setengah akar 3. Cos theta sama dengan min cos 30. Cos theta sama dengan cos 180 min 30. Cos theta sama dengan cos 150. Theta sama dengan 150. Jawabannya adalah E. Mudah bukan? Soal ke-8. Pada percobaan hamburan menggunakan berkas sinar X diketahui fraksi perubahan panjang gelombang adalah 8%. Jika konstanta Planck sama dengan H, massa elektron sama dengan ME, dan kelajuan cahaya sama dengan C, panjang gelombang setelah terjadi hamburan dengan sudut 127 derajat sebesar lambda min lambda 0 sama dengan H per MEC dalam kurung 1 min cos theta. Lambda sama dengan H per MEC dalam kurung 1 min cos 127 sama dengan H per MEC dalam kurung 1 min dalam kurung min 0,6 sama dengan 1,6 lambda 1,6 H per MEC. Lambda sama dengan segitiga lambda per 0,08 sama dengan 1,6 per 0,08 dikali dengan H per MEC sama dengan 20 H per ME dikali C. Jawabannya adalah D. Mudah kan teman-teman? Soal ke-9. Sebuah foton memiliki panjang gelombang 0,0045A dan berada di sekitar inti berat. Kemudian foton tersebut musnah dan menghasilkan materi positron dan elektron. Apabila energi kinetik positron yang dihasilkan 3 kali energi kinetik elektron, energi kinetik elektron dan positron berturut-turut adalah Hc per lambda sama dengan 2m0c kuadrat ditambah dengan 4e min k. 6,6 dikali dengan 10 pangkat min 34 dalam kurung 3 dikali dengan 10 pangkat 8 per dalam kurung 4,5 dikali dengan 10 pangkat min 13 dalam kurung 1,6 dikali dengan 10 pangkat min 9 sama dengan 2 dikali dengan 0,511 ditambah 4 E min 2,75 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 1,022 ditambah 4E min 4E min K sama dengan 1,728 MeV. E
E min K sama dengan 0,432 MeV. Jawabannya adalah A. Soal ke-10, perhatikan sifat-sifat berikut. Pertama, dapat mendisipasi energi. Kedua, komponen aktif elektronika. Ketiga, mampu menguatkan arus yang datang. Keempat, dapat mengubah cahaya menjadi listrik dengan efek fotonik. Sifat-sifat LDR, light dependent resistor, ditunjukkan oleh angka. LDR merupakan komponen pasif elektronika, artinya LDR hanya dapat mendisipasi. Berbeda dengan translator mampu menguatkan arus yang datang. Namun, LDR dapat dijadikan cahaya. Karena LDR mengubah cahaya menjadi listrik adalah dengan efek fotolistrik. Ketika foton menemukan elektron pada pita valensi, maka elektron akan lepas dan menuju pita konduksi. Akibatnya ketika dibangkitkan dengan satu daya beban, akan timbul arus. Jadi, sifat LDR yang tepat ditunjukkan. Jawabannya adalah C. Mudah kan teman-teman? Nah, jadi gitu, Nop. Udah paham belum? Udah. Makasih ya, Rifka. Sama-sama.